Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Maesa Sinulinga. Saya dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi DNS server di Ubuntu 24. Apa itu DNS server sendiri? Jadi DNS server itu adalah suatu mekanisme bagaimana cara kita untuk mentranslasikan dari alamat domain menjadi suatu alamat IP. Nah, contoh penggunanya gimana? Misalnya ketika kita mengakses suatu website facebook.com di internet, kita kan mengaksesnya menggunakan domainnya itu, yaitu facebook.com. Nah, apabila tidak ada DNS ini, kita perlu mengaksesnya menggunakan IP public mereka. Nah, bagaimana jika banyak IP public dari bermacam-macam website? Nah, tentunya kita harus menghafal IP public itu. Nah, kita tidak mungkin menghafalnya, karena kita lebih mudah mengingat menggunakan nama ketimbang menggunakan angka. Oleh karena itu, adanya DNS ini membantu kita untuk menerjemahkan dari alamat domain menjadi suatu alamat IP-nya. Nah, langsung saja kita mulai konfigurasinya. Di sini saya sudah menyiapkan virtual machine untuk konfigurasi DNS servernya. Kita start aja. Kita tunggu untuk membuka virtual machine-nya. Di sini saya konfigurasinya di Ubuntu 24 menggunakan virtual machine di VirtualBox. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, langsung kita login saja. Samuel, passwordnya masukkan 1234. Kita masuk ke rootnya sudah 1234. Nah, sebelum itu kita konfigurasi dulu IP address secara statik agar tidak berubah-ubah. cd/etc/netplan. Nah, kita ls. Nah, di sini ada file YAML yang digunakan untuk konfigurasi IP address-nya. Kita masuk ke situ menggunakan nano ke file YAML-nya. Di sini kita ubah jadi true dan false. Kita setting address satu 192.168.0148/24. Kita setting juga name servernya. Addresses 111. Kita menggunakan IP DNS dari Cloudflare dan juga dari Google 88. Kemudian kita setting gateway-nya, routes, to default via gateway-nya masukkan 192.168.01. Nah, bisa dilihat, pastikan semua konfigurasinya sudah benar. Nah, kalau sudah, kita simpan filenya, Ctrl X, Y, enter. Nah, karena apply. Oke, berhasil. Kita cek IP address-nya sudah terubah belum ke 148. Nah, bisa dicek sudah berubah ke 192.168.0148. Coba kita pin ke internet, pin google.com. Udah. Selanjutnya kita akan menggunakan SSH server untuk mengakses Linux ini agar lebih mudah.
tampilannya. Di sini saya sudah instalasi SSH servernya di Ubuntu ini. Jadi kita buka CMD, kita akses remote dari sini saja. SSH min-p22 Samuel at 192.168.0148. sudo su 1234. Oke, kalau sudah, sebelum kita instalasi paket yang dibutuhkan untuk DNS server ini, kita update terlebih dahulu repositorinya. apt update, kita update. Tungguin ke proses selesai. Proses update repositorinya sudah selesai. Kita langsung saja install paket-paket yang dibutuhkan. apt install bind9 dns utils resolve.conf mini. Nah, mini ini adalah parameter yang digunakan ketika ada pertanyaan yes or no akan dijawab yes. Itu langsung saja enter. Kita tunggu proses instalasinya hingga selesai. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke directory dari bind9 sendiri, yaitu service dari DNS server ini, cd/etc/bind. Oke, udah masuk. Kita coba lihat file apa aja yang ada di dalam. Ini file-file yang ada di dalam folder bind ini sendiri. Oke, di sini untuk konfigurasi DNS server saya akan menggunakan domain yaitu namanya samuel.net. Oleh karena itu, di sini kita fokus terlebih dahulu ke file konfigurasi forward zone dan reverse zone-nya. Di sini ada default-nya ada db.127 dan db.local. Nah, kita copy nih yang lokalnya ini terlebih dahulu, db.local yang default-nya ke yang akan kita gunakan, yaitu db.samuel. Itu sebagai file forward zone-nya, dan juga kita copy lagi db127 ke db namanya 148. Kita samakan saja dengan oktet terakhir dari IP address server kita ini. Kemudian kita tekan enter. Kita lihat. Nah, file sudah ada. Nah, kita akan konfigurasi di db.samuel terlebih dahulu di forward zone-nya. Nano db.samuel. Nah, di sini kita ubah kita ganti dari localhost ke nama domain kita yang kita inginkan. Caranya agar lebih mudah atau lebih cepat, kita tekan Ctrl backspace. Apa yang kita mau ganti itu localhost menjadi samuel.net. Ini cara cepatnya atau shortcutnya, samuel.net. Kita ganti semua. Oke, sudah terubah. Nah, di sini kita ganti 192.168.0.148. Nah, NS itu adalah record yang namanya name server. Nah, record ini digunakan untuk menandakan bahwa samuel.net ini adalah DNS server untuk zone ini. Nah,
Kalau A itu apa? A itu adalah address record. Record ini untuk memetakan nama domain ke alamat IP kita. Nah, kalau AA ini untuk ke IP versi 6, tetapi kita tidak menggunakannya. Jadi kita ganti aja yang ini, kita ganti jadi blok in 192.168.0148. Kita juga pasang juga www in, kita pakai recordnya namanya CNAME. Nah, CNAME ini record ini digunakan untuk membuat alias dari satu domain ke domain yang lain. Misalnya jika kita memiliki subdomain www.samuel.net akan diarahkan ke domain samuel.net. Tuh. Nah, jika sudah, kita tekan lagi Ctrl X Y enter untuk menyimpan konfigurasinya. Nah, kita sekarang ke reverse join ya. Anodet 198. Nah, kalau tadi forward join db.samuel itu apa sih fungsinya? Itu fungsinya untuk menerjemahkan dari nama domain ke alamat IP. Nah, jika reverse join ini atau db.148 ini, file ini digunakan untuk menerjemahkan dari alamat IP kita ke nama domain kita. Nah, kita ubah di sini yang namanya localhost ini kita ubah menjadi samuel.net, itu domainnya. Kita ubah menjadi samuel.net. Nah, sini kita ganti itu oktet terakhir dari IP server kita. Samuel.net. Nah, kita bikin baru lagi di sini. 148 in ether blog.samuel.net. Kita bikin lagi 148 in ether www.samuel.net. Nah, record PTR ini apa? Yaitu record pointer record, yaitu record untuk memetakan dari alamat IP ke nama domain kita. Itu. Jadi dari IP name server yang 192.168.0.148 itu akan ditranslasikan ke domain-domain ini, ke subdomain ini. Nah, langsung kita simpan saja konfigurasi filenya, itu Ctrl X Y enter. Nah, jika sudah, kita beralih ke file name.conf.local. Name.conf.local. Nah, file ini berfungsi untuk mengelola konfigurasi seperti forward join dan reverse join-nya tadi, untuk menentukan rutenya kemana file tersebut akan kita proses konfigurasinya. Di sini kita buat dulu join samuel.net. Buka kurung awal dan tutup terlebih dahulu biar tidak lupa. Kita ketikkan type master file /etc /bind /db.samuel. Jangan lupa titik komanya. Nah, jadi type master itu fungsinya apa? Ini menandakan bahwa server ini adalah server utamanya. Nah, server ini menyimpan data DNS asli dan bertanggung jawab untuk mengelola serta mendistribusikan informasi zona ke server lain. Nah, jadi dari zone samuel.net ini akan diproses di file db.samuel ini, yaitu forward zone-nya. Nah, kemudian kita juga konfigurasi untuk reverse-nya. Tuh 0.168.192 in addr arpa. Nah, tutup lagi kurung awalnya. Kita ketikkan type master file /etc /bind /db.148. Nah, 0.168.192 ini adalah 3 oktet pertama yang dibalik dari IP server kita.
Ini DDR apa, ini apa? Ini adalah domain khusus yang digunakan untuk reverse DNS lookup, untuk menerjemahkan dari alamat IP menjadi nama domain kita. Nah, kenapa tulisannya terbalik? Karena dalam struktur DNS, nama domain ditulis dari yang paling spesifik ke yang paling umum. Nah, kemana yang oktet terakhir? Oktet terakhir itu tidak ditulis atau 148-nya karena di file db.148 ini. Jadi kita tidak perlu menulisnya. Nah, pastikan semua tulisannya atau konfigurasinya sudah benar, baru kita simpan. Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita masuk ke nano name conf.options. Nah, kita hapus di sini komennya, forwardernya kita ganti ke 888. Nah, fungsinya apa ini? Ini fungsinya untuk mengelola domainnya, misalnya seperti ini. Karena DNS server ini kita hanya mengelola samuel.net saja domainnya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengakses facebook.com, instagram.com, dan sebagainya? Tentunya kita harus menggunakan DNS forwarding yang lain. Nah, di sini kita menggunakan DNS-nya Google, yaitu 888. Nah, agar kita bisa mengakses juga domain selain domain kita itu. Nah, kita buat seperti ini, forward 888. Kemudian DNS sec-nya atau DNS security nya kita no saja. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Oke. Udah. Kita ubah di sini dulu, nano/etc/resolve.conf. Nah, kita tekan enter. Nah, file konfigurasi ini untuk menentukan server DNS yang digunakan oleh sistem ini. Dan servernya kita bikin itu 192.168.0.148. Subnya ke samuel.net. Kita Ctrl X, Y, Enter. Pastikan sudah benar semua tadi konfigurasinya, baru kita restart sistem ctl restart ban 9. Nah, kita cek statusnya. Nah, sudah aktif. Nah, sudah berhasil. Jika lognya seperti ini, sudah berhasil konfigurasinya. Kita coba ns lookup samuel.net. Nah, berhasil ditranslasikan dari domain samuel.net ini ke IP servernya, yaitu 192.168.0.148. Nah, kita balik ns lookup 192.168.0.148. Nah, sudah juga dari IP server ini ke domain-domainnya dan juga subdomainnya. Oke. Kita gunakan lagi, coba pakai dik samuel.net. Nah, ini untuk informasi detailnya, record DNS-nya. Dari samuel.net itu ditranslasikan menggunakan record ke IP servernya 192.168.0.148. Nah, setelah berhasil, kita coba ns lookup dari PC kita ini. Misalnya kita buka dulu di sini control panel. Kita ke network and internet, ke sini network and sharing center, dan adapter setting. Nah, di sini kita ubah di properties, kita ubah DNS-nya. Di IP versi 4 kita ubah di sini agar bisa mengakses ke server lokalnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin mencari ns lookup samuel.net, tidak diarahkan ke internet terlebih dahulu. Jadi kita mencarinya ke lokalnya dulu. Nah, baru kita bikin lagi secondnya biar bisa tetap mengakses internet, yaitu gateway dari internet kita sendiri sebagai DNS servernya. Ini kita klik OK. Nah, kita minimize, kita ke CMD kita.
Kita coba ping ke 192.168.0.148. Bisa. Oke, reply. Coba kita ping ke samuel.net. Nah, berhasil diarahkan ke IP server kita, server Ubuntu-nya. Nah, coba kita ns lookup samuel.net. Nah, berhasil diterjemahkan dari samuel.net ini ke IP address 192.168.0.148. Coba kita reverse. Nah, balik ns lookup 192.168.0.148. Enter. Nah, berhasil ke subdomain yang diarahkan dari IP server ini 192.168.0.148 ke www.samuel.net dan juga blog.samuel.net gitu. Nah, dengan demikian konfigurasi dari DNS server di Linux Ubuntu 24 ini berhasil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.